Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film berjudul Triple Frontier yang tentunya banyak sekali adegan brutal di dalamnya. Bercerita tentang mantan pasukan khusus terbaik yang harus kembali turun gunung demi membantai para kartel besar. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film memperlihatkan seorang mantan pasukan khusus bernama William yang kala itu sedang memberikan motivasi kepada para calon pasukan khusus juniornya. Do you know why I was doing this? Meskipun sudah pensiun, namun William selalu diundang ke sana karena dulunya ia merupakan pasukan khusus terbaik yang sudah mendapat segudang penghargaan dari negaranya. Oleh sebab itulah William diundang untuk memberikan arahan serta motivasi kepada juniornya agar nantinya mereka bisa menjadi hebat seperti William. Adegan berpindah ke Meksiko yang mana saat itu para anggota polisi akan menggerebek tempat peredaran barang haram milik bos kartel terbesar di sana. Salah satu mantan pasukan khusus bernama Pope juga sampai turun tangan di misi itu untuk membantu para polisi di sana. Diberitahu kalau Pope ini adalah mantan militer Amerika yang merupakan sahabat William dan kini menjadi penasihat militer swasta di sana. Ternyata Pope dan kepolisian Meksiko telah mengintai kartel itu selama berbulan-bulan dan baru bisa melakukan penggerebekan di hari ini. Setelah sampai di tujuan, para polisi meminta anggota kartel itu untuk menyerah saja karena mereka semua sudah terkepung. Namun para anggota kartel lebih memilih melawan hingga inilah yang terjadi. Setelah banyak polisi yang menjadi korban, Pope menjadi murka dan akhirnya ia menembakkan senjata peledak. Akibat tembakan itu, sebagian anggota kartel tewas dengan sangat mengenaskan. Sedangkan sebagiannya lagi berhasil diringkus. Beberapa orang tersangka yang merupakan para pelayan kartel dan bukan anggota kartel diamankan dan akan segera dibawa ke kantor polisi. Sementara untuk anggota kartel yang tersisa dikumpulkan dan diinterogasi mengenai siapakah bos mereka. Satu anggota kartel sempat ingin memberikan sogokan supaya mereka bisa dilepaskan. Namun para polisi menolak dan mengancam akan menghabisi mereka jika tidak mau membuka mulut. Salah satu anggota kartel yang ketakutan akhirnya mengatakan kalau bos mereka bernama Lorea dan sekarang tinggal di pedalaman hutan Brazil. Setelah mengetahui hal itu, entah mengapa para polisi langsung menghabisi para anggota kartel tersebut. Kemudian satu persatu pelayan kartel diangkut ke dalam mobil polisi. Namun di suatu waktu seorang tersangka wanita mencoba melarikan diri dengan berlari. Pope menyuruh para polisi lain untuk menunggu dan ia yang akan mengejar wanita tersebut. Sayangnya Pope harus kehilangan jejak si wanita, karena wanita tersebut sudah tahu semua jalan tikus di wilayah itu. Pada akhirnya Pope mengabarkan kepada para polisi kalau wanita tersebut telah berhasil kabur. Setelah itu Pope izin pulang duluan karena sekarang misinya telah selesai. Namun bukannya pulang ke rumah, Pope malah masuk ke salah satu kontrakan yang ternyata di sana sudah ada si wanita yang tadi dikejar Pope. Ternyata wanita ini bernama Yovana yang merupakan mata-mata kartel suruhan Pope. Di sini Yovana mengatakan kalau ia tahu di mana keberadaan Lorea si bos kartel serta di mana semua uang Lorea disimpan. Jika Pope ingin tahu maka ia harus berjanji kalau Pope akan membebaskan adiknya yang sebelumnya ditangkap para polisi. Mendengar hal itu Pope pun langsung mempunyai rencana untuk menangkap Lorea sekaligus mencuri semua uangnya.
Pope juga berjanji akan membebaskan adik Yovana dari tangan para polisi, asalkan Yovana harus mau diajak bekerja sama. Until I am. Keesokan harinya Pope mendatangi William, si mantan pasukan khusus yang sempat kita lihat di awal film. Pope yang merupakan sahabat baik William akhirnya menceritakan tentang maksud kedatangannya ke sini, yaitu mengajak William menangkap seorang bos kartel serta mendapatkan uangnya. Mendengar hal itu William pun setuju, namun dengan syarat Pope juga harus mengajak ketiga teman mereka di pasukan khusus dulu. Captain, I'm in. Kemudian Pope langsung mendatangi satu persatu ketiga temannya tersebut. Yang pertama, ia mendatangi seorang mantan kapten bernama Thomas. Good to see you. Yeah, see you too. Diketahui Thomas sekarang bekerja menjadi seorang calo pemasaran rumah. Setelah Pope mengatakan tentang misi yang ia rencanakan, ternyata Thomas menolak dengan alasan sudah pensiun dan akan fokus dengan pekerjaannya sekarang. My late Molly's gonna kill me. Just ride with me. Okay? Hingga saat Thomas mengambil minuman di dalam kulkas, ia melihat tagihan hutang di leasing, Kosipa, dan sebagainya yang sudah menumpuk. Thomas sadar kalau menjadi calo tidak mencukupi segala kebutuhannya. Setelah mengambil minuman, Thomas mengatakan kalau ia akan memikirkan tawaran Pope tersebut. Kemudian Thomas membawa Pope untuk menemui kedua teman mereka yang lain. Di sini Thomas menurunkan Pope di tempat tinju bebas sementara dirinya akan menjemput anaknya di sekolah. Ternyata di tempat itu juga sudah ada William yang telah menceritakan tentang semua misinya kepada dua rekan mereka yang lain, sehingga Pope tidak perlu menjelaskannya lagi. Satu teman mereka yang sekarang menjadi seorang petarung bebas bernama Benny bersedia untuk ikut. Namun satunya lagi yang merupakan mantan perwira bernama Francesco masih ragu dengan ajakan tersebut karena ia baru saja mempunyai anak. Pope mencoba meyakinkan Francesco hingga pada akhirnya Francesco pun mau untuk ikut. I'm flying right now. Well, I don't need a... Kemudian mereka menonton pertandingan tarung bebas Benny yang sebentar lagi akan dilakukan. Tak lama kemudian Thomas datang dengan mengatakan kalau ia memutuskan untuk ikut ke dalam misi ini. Yeah, just the recce though, no live fire. Keesokan harinya, kelima mantan pasukan khusus itu pun pergi ke Brazil untuk mengamati keadaan di sana, yaitu ke rumah Lorea yang berada di tengah hutan belantara. Setelah mereka berpencar, Francesco yang sempat melihat banyak anak-anak di rumah itu, ia pun memutuskan untuk mundur dari misi ini. Karena Francesco tidak mau sampai melibatkan anak-anak di dalam misinya. Mendengar hal itu, Pope mengatakan kalau mereka adalah anak-anak calon penerus kartel. Namun pada setiap hari Minggu, istri Lorea selalu pergi ke gereja mengajak anak-anak tersebut. Di sisi lain, William melihat anak buah Lorea tengah mengeksekusi beberapa orang yang dianggap telah berkhianat. Tak lama setelah itu memperlihatkan beberapa orang termasuk Yovana tengah mengantarkan uang-uang milik Lorea. Beralih ke 5 pasukan yang sekarang sudah kembali dan tengah berkumpul di sebuah kafe. Di sini Thomas bertanya kapan mereka akan berkumpul bersama agensi lainnya untuk menuntaskan misi mereka. Ternyata selama ini Pope mengatakan kepada sahabat-sahabatnya kalau misinya itu atas sepengetahuan aparat hukum. Pope akhirnya menjelaskan kalau misi ini bukan perintah dari siapapun melainkan rencananya sendiri. Sempat terjadi perdebatan, namun pada akhirnya mereka tetap akan melanjutkan misi pada hari Minggu, yaitu ketika sebagian orang pergi ke gereja. Yeah, man. Pope yang merasa dalam misinya membutuhkan satu mobil van lagi untuk mengangkut uang rampokan tersebut, lantas ia pun mendatangi Yovana. Di sini Pope mencoba merayu Yovana agar ia mau membantu Pope dalam misi ini.
Pope menjanjikan akan membebaskan adik Giovanna serta membuatkan identitas baru untuk mereka. Bahkan Pope juga berjanji akan memberi $3 juta jika Giovanna bisa membawakan satu buah mobil van ke dalam gerbang rumah Lorea. Pada akhirnya Giovanna pun setuju. Siang harinya Pope dan sahabat-sahabatnya mulai menyiapkan perlengkapan untuk misinya tersebut. Dari senjata, helikopter, perahu maupun persenjataan perang. Di sini mereka juga sudah sepakat kalau aksinya akan dimulai dari jam 3 pagi pada hari Minggu, yaitu agar mereka bisa memantau situasi terlebih dahulu. Any man here that wants to walk away now can do so knowing they're the best. Singkat cerita, pada hari Minggu mereka melihat sebagian orang bergegas pergi dari rumah Lorea menuju ke gereja. Tak lama kemudian datang mobil Giovanna sambil menderek satu mobil ke halaman rumah Lorea. Di tengah hujan yang deras, Giovanna meninggalkan satu mobil lalu ia bergegas pergi dengan mobil satunya. Setelah itu Pope dan teman-temannya mulai melakukan aksinya. Setelah menghabisi semua penjaga serta menyisir ke berbagai ruangan, ternyata mereka tidak menemukan keberadaan Lorea termasuk uang yang mereka incar. Teman-teman Pope yakin kalau Giovanna hanya sedang menjebak mereka. Semuanya langsung lemas karena persiapan matang mereka akan sia-sia. Ketika mereka akan pergi, Pope melihat sebuah tembok yang baru saja dicat. Pope yang merasa aneh, ia pun segera menjebol tembok tersebut. Ternyata Lorea menyimpan semua uangnya di dalam tembok rumah. Dengan segera mereka pun menghancurkan tembok-tembok di sana lalu memasukkan semua uang itu ke dalam mobil. How much time we got? I'll get another bag. You know, in the 10 years I've been working. Setelah itu Pope yang memang sangat berambisi menghabisi Lorea, ia pun mengajak teman-temannya untuk kembali menyusuri rumah tersebut sekali lagi. Hingga di suatu kesempatan Lorea muncul di balik lemari untuk menyerang mereka. Di insiden ini Lorea akhirnya berhasil dihabisi, namun tembakan Lorea tadi sempat mengenai samping perut William. Ketika mereka sedang mengobati luka William, Benny mengabarkan kalau satu mobil anak buah Lorea datang sehingga mereka terpaksa harus melawan. And go. There's about $100 million for them. Setelah berhasil menghabisi anak buah Lorea, Thomas mulai menyiramkan bensin untuk membakar rumah tersebut, yaitu agar mereka tidak meninggalkan jejak. Kemudian mereka berlima bergegas ke landasan pesawat sesuai rencana awal. Di balik itu terlihat Giovanna dan adiknya yang tengah menunggu kedatangan Pope CS. Setelah sampai, ternyata mereka sudah menyewa helikopter dari salah satu kenalan William. Francesco yang merupakan mantan pilot mengatakan kalau helikopter ini tidak akan mampu membawa semua uang yang mereka curi. Karena uang tersebut ternyata lebih banyak daripada yang mereka pikirkan. Akan tetapi Thomas merasa sayang jika harus membuang sebagian uang itu di sini. Pada akhirnya mereka pun sepakat akan tetap mengangkut semua uang itu menuju pemberhentian pertama, yaitu di perbatasan Peru. Sesampainya di perbatasan Peru, Giovanna dan adiknya diturunkan di sini. Sesuai janjinya, Pope memberikan identitas baru serta paspor untuk Giovanna dan sang adik agar mereka bisa pergi ke Sydney, Australia. Pope juga tidak lupa memberikan $3 juta ke Giovanna dan adiknya agar mereka bisa memulai kehidupan yang baru di Australia. Setelah itu, Pope dan keempat temannya melanjutkan perjalanan ke titik lokasi yang sudah mereka tentukan. Ocean in 4 hours. Keesokan harinya saat mereka akan melewati pegunungan Andes, ternyata pesawat itu tidak bisa lagi naik ke atas. Artinya mau tidak mau mereka harus membuang sebagian uang tersebut. Pada akhirnya mereka pun membuang sekitar $50 juta. Ternyata helikopter itu masih belum mampu membawa semua beban tersebut.
hingga ada salah satu transmisi helikopter yang rusak dan mereka harus melakukan pendaratan darurat. Sebelum benar-benar mendarat, Francesco menyuruh satu orang agar memotong tuas tali yang mengangkut semua uang itu. Karena jika tidak, pendaratan mereka akan sangat berbahaya. Pada akhirnya helikopter itu berhasil mendarat walaupun dengan keadaan rusak parah. Ternyata mereka mendarat di tengah-tengah ladang kokain. Sementara itu semua uang yang tadi mereka jatuhkan malah dijarah oleh para warga desa yang ada di sana. Aléjense de ahí. Señores, aléjense. Thomas dan Pope mencoba mendatangi warga desa dengan baik-baik dan meminta mereka untuk tidak menjarah uangnya. Namun sebagian warga desa yang rakus malah mengklaim kalau uang itu sekarang milik mereka karena uang itu jatuh tepat di ladangnya. Ketika warga desa berniat menghabisi Pope dan Thomas, dengan cepat Pope dan Thomas terlebih dulu menembaki mereka. Setelah kejadian itu, Pope dan teman-temannya membeli keledai serta memberikan santunan agar warga desa mau memaafkan mereka. Saat mereka akan pergi dari desa, terlihat ada salah satu pemuda yang ayahnya tadi tertembak sempat menghadang mereka. Untungnya sesepuh desa tersebut menyuruh si pemuda agar membiarkan mereka pergi. Sesampainya di tengah hutan, William meminta Thomas untuk berhati-hati karena pemuda tadi terlihat sangat dendam kepada Thomas. Kemudian Pope CS terus melanjutkan perjalanan melewati setiap rintangan yang ada di depan mereka. Just don't want you to know. You're the bell of death. Just keep following it all the way. Setelah sampai di puncak gunung, mereka pun melepaskan keledai-keledai itu lalu memutuskan untuk beristirahat di sana. Karena kedinginan, Benny berinisiatif membakar sebagian uang untuk menghangatkan tubuh mereka. Oh my God. Keesokan harinya saat akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba mereka diserang dari arah atas. Mereka akhirnya berpencar untuk bisa menghabisi para penembak tersebut. We'll hold down until you get into position. Di suatu kesempatan, Thomas berhasil menemukan satu musuh dan ia pun dengan segera menghabisinya. Namun naas, Thomas tidak sadar kalau di belakangnya juga ada musuh yang langsung menembak Thomas. Ternyata yang menyerang mereka itu adalah si pemuda desa bersama temannya. Come on, man. Come on, man. Setelah itu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dan kali ini beban mereka semakin berat karena ditambah dengan mayat Thomas. Pope mengatakan kalau keluarga Thomas berhak mendapatkan uang ini karena bagaimanapun Thomas adalah sahabat mereka. Singkat cerita, saat mereka akan turun dari pegunungan, Benny mengatakan kalau ia akan turun lebih dulu untuk mengecek apakah awak kapal yang sebelumnya ia sewa masih ada di bawah. Karena diketahui mereka sudah terlambat 5 hari dari yang Benny janjikan kepada si awak kapal. People you think you've killed. Keesokan harinya Benny kembali menemui teman-temannya sambil mengatakan kalau kapal yang telah ia sewa masih menunggu. Namun Benny juga memberitahu kalau di bawah gunung ada sekelompok orang yang sepertinya sedang mengincar mereka. Setelah bermusyawarah dan mereka tidak mau meninggalkan jasa Thomas begitu saja, pada akhirnya mereka sepakat untuk membuang uang yang selama ini mereka bawa. Meskipun dengan susah payah mereka mendapatkannya. Mereka hanya menyisakan sedikit uang yang gampang dibawa. Kemudian segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Malam harinya saat mereka hampir sampai di teluk, Benny menyuruh Pope dan yang lain untuk menunggu di pinggir pantai. Sementara dirinya akan menyiapkan kapalnya.
Saat Pope dan yang lain sedang berjalan, mereka malah kepergok oleh seorang remaja yang sedang menjaga di mobil. Pope dengan cepat melumpuhkan remaja tersebut lalu pergi menggunakan mobil si remaja. Di tengah jalan saat menuju ke pantai, ternyata ada beberapa mobil yang ingin menangkap mereka hingga terjadi lagi baku tembak. Setelah melumpuhkan orang-orang yang mengejarnya, mereka pun akhirnya bisa menaiki kapal yang telah dibawa Benny. Singkat cerita, keempat pasukan khusus itu berkumpul di kantor notaris. Ternyata uang yang berhasil mereka kumpulkan berjumlah kurang lebih 5 juta dolar. Yang mana jika dibagi 5, maka mereka hanya mendapatkan masing-masing 1 juta dolar. William yang merasa keluarga Thomas lebih berhak mendapatkan lebih banyak, ia pun menyumbangkan 80% uangnya untuk keluarga mendiang Thomas. Tak disangka ternyata ketiga rekannya yang lain mengikuti William, yaitu menyumbangkan 80% bagiannya masing-masing untuk keluarga mendiang Thomas. 1 jam kemudian memperlihatkan William CS yang sedang melakukan perpisahan. Ketika William berpelukan dengan Pope, William memberikan secari kertas sambil berkata jika mereka berempat harus menjalankan misi lagi. Saat kertas itu dibuka, ternyata isinya adalah titik koordinat di mana uang-uang kemarin dibuang. Kemudian film pun tamat. Kisah yang dapat kita ambil dari film ini salah satunya adalah uang memang bukanlah segalanya. Akan tetapi uang bisa membeli semuanya. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.